Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Saputri dengan NIM 2108957. Di sini dengan mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan membacakan hasil dari proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Tingkat Kebugaran Jasmani pada Petugas Panti Sosial Tresna Werda Sabainan Alui masa PPKMB COVID-19. Di sini dengan latar belakang yaitu kebugaran jasmani merupakan kondisi seseorang pada waktu tertentu. Keadaan kebugaran jasmani seseorang tidak permanen, melainkan kualitas naik karena latihan yang tidak teratur dan akan turun jika tidak melakukan latihan. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan tubuh untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti dan masih sanggup mengisi waktu senggangnya dengan kegiatan yang positif. Sebagai seorang pekerja, apapun profesinya, jika mempunyai tingkat kebugaran yang baik, akan mampu melakukan tugasnya baik di kantor maupun di rumah tiap hari. Dan di samping itu, sebagai makhluk sosial yang religius, dia juga dituntut memainkan berbagai peran dalam masyarakat dan kegiatan keagamaan. Petugas Panti Sosial Tresna Werda Sabainan Alui rata-rata berusia di atas 30 tahun. Sebaiknya dilakukan tes kebugaran untuk menentukan intensitas yang aman dan cocok, dan pemeriksaan kesehatan. Menjelang seseorang melakukan kegiatan olahraga, sebaiknya dilakukan pemeriksaan atau tes kebugaran jasmani yang berhubungan dengan kesehatan, yang sangat penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari yang bertujuan untuk mengukur komposisi tubuh, fleksibilitas, kekuatan otot, daya tahan jantung paru, dan daya tahan otot. Tujuan pemeriksaan kebugaran jasmani bagi masyarakat umum termasuk lansia untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani saat itu bagi orang yang berpenyakitan tertentu, misalnya hipertensi, DM, asma. Bagi pekerja, terutama untuk keperluan perekrutan, mengetahui sebagian besar daya tahan tubuh seseorang. Identifikasi masalah pada proposal penelitian ini. Yang pertama, belum diketahui tingkat kebugaran jasmani pada petugas Panti Sosial Tresna Werda Sabainan Alui di masa PPKMB COVID-19. Yang kedua, belum pernah dilakukannya tes kebugaran jasmani pada petugas Panti Sosial Tresna Werda Sabainan Alui di masa PPKMB COVID-19. Yang ketiga, kurangnya kesadaran semua pihak akan pentingnya kebugaran jasmani yang baik. Tujuan dari proposal penelitian ini yaitu mengetahui tingkat kebugaran jasmani pada petugas Panti Sosial Tresna Werda Sabainan Alui di masa PPKM COVID-19. Masuk ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Metode penelitian adalah metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jenis penelitian yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan suatu gejala, fenomena, atau peristiwa tertentu. Untuk memperoleh hasil penelitian sesuai dengan harapan, penggunaan metodologi dalam penelitian harus tepat sasaran dan mengarah pada tujuan penelitian, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kendati banyak metode yang dapat digunakan dalam penelitian, permasalahannya bukan terletak pada baik dan buruknya metode, melainkan pada ketepatan dalam penggunaan metode yang sesuai dengan objek penelitian dan tujuan. Dalam metode penelitian ini akan penulis uraikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama itu ada variabel dan desain penelitian. Variabel penelitian. Variabel penelitian merupakan gejala atau objek yang menjadi fokus penelitian untuk diamati dan dikumpulkan datanya. Variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel pada penelitian ini ada satu variabel yaitu tingkat kebugaran jasmani. Variabel tersebut adalah didefinisikan ke dalam penelitian ini untuk menghindari terjadinya penafsiran yang meluas tentang variabel yang terlibat dalam penelitian. Maka variabel tersebut perlu didefinisikan sebagai berikut, yaitu tingkat kebugaran jasmani yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu
kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan sehari-hari dalam waktu tertentu tanpa mengalami kelelahan, yang berarti orang tersebut masih mempunyai cadangan tenaga untuk melakukan sesuatu. Yang kedua itu populasi dan sampah. Pertama, populasi. Menurut Arikonto, yang dimaksud dengan populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian. Adapun yang dijadikan populasi penelitian ini adalah seluruh petugas panti sosial Tresnawarda Sabainan Alui yang berjumlah 18 orang. Yang kedua itu sampel. Sampel penelitian adalah faktor dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak memungkinkan mempelajari semua yang ada di populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka penelitian dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu, sampel yang diambil dari populasi harus berbentuk representatif atau mewakili. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan jenis non-probability sampling. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh atau sering disebut dengan sensus. Pengertian dari sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30, atau penelitian ingin membuat regenerasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua populasi dijadikan sampel. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional. Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut. Kemudian, ditarik kesimpulannya, secara teoritis, variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain. Secara operasional, definisi variabel tentang tingkat kebugaran jasmani adalah kemampuan petugas panti sosial Tresnawarda Sabainan Alui untuk melakukan pekerjaan sehari-hari termasuk aktivitas fisik sedang dan berat, namun masih mempunyai sisa cadangan tenaga untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Tingkat kebugaran jasmani tersebut yang diukur dan diklasifikasikan dengan lab test merupakan tes berlari terus-menerus di antara dua garis yang berjarak 20 meter selama terdengar suara bip yang sudah direkam. Tes ini merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur prediksi kekuatan aerobik maksimal atau VO2 maksimal dengan kriteria tinggi, bagus, cukup, sedang, dan rendah. Yang keempat yaitu teknik pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah mencatat hasil-hasil tes kebugaran jasmani yang diberlakukan terhadap petugas panti sosial Tresnawarda Sabainan Alui dalam blood test atau kata lainnya multi-stage 20 meter test, merupakan tes berlari terus-menerus di antara dua garis yang berjarak 20 meter. Selama terdengar suara bip yang sudah direkam, tes ini merupakan salah satu tes yang digunakan untuk mengukur prediksi kekuatan aerobik maksimal atau VO2 maksimal. Yang selanjutnya itu teknik analisis data. Setelah seluruh kegiatan pengumpulan data variabel penelitian, data yang terkumpul tersebut perlu dianalisis secara statistik dan deskriptif maupun inferensial untuk keperluan pengujian hipotesis penelitian. Adapun gambar yang digunakan dalam penelitian ini adalah satu, analisis data deskriptif dimaksud untuk mendapatkan gambaran umum tentang data yang meliputi rata-rata, standar deviasi, varians, nilai minimum, dan nilai maksimum. Kedua itu uji normalitas data dengan menggunakan uji Kolmogorov dan Kolmogorov-Smirnov. Ketiga itu analisis secara inferensial digunakan untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian dengan menggunakan uji korelasi dan regresi. Jadi, keseluruhan analisis data statistik yang digunakan pada umumnya menggunakan analisis statistik dengan taraf signifikan 95% atau alfa 0,05 yang diolah dengan sistem SPSS versi 14. Itulah hasil dari proposal penelitian saya.
Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.